warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, dipersiapkan dulu alat tulisnya, dikeluarkan alat tulisnya. Mejanya dirapikan ya. Sudah ya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa supaya pembelajaran pada hari ini dapat membawa berkah dan manfaat. Oke, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada Bu, nihil. Nihil Bu. Semua hadir ya berarti? Ya. Alhamdulillah kalau nihil. Masih semangat gak nih belajarnya? Masih Bu. Masih ya? Tetap semangat ya? Harus semangat, kalau belajar itu harus semangat biar mudah dalam menyerap materinya. Nanti kalau nggak terserap materinya pasti mengalami kesulitan. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang materi apa? Ada yang Materi tentang struktur atom, Bu. Bagus sekali Mbak Rizka. Kemarin kita belajar tentang materi struktur atom. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi stoikiometri dengan subpokok bahasan konsep mol. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Di mana nanti kalian ketika belajar diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian mol sebagai satuan jumlah zat. Yang kedua yaitu kalian dapat menentukan hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kalian juga dapat menerapkannya dalam perhitungan kimia yang akan Ibu sajikan dalam bentuk latihan nanti di LKS. Nah, sebelum memasuki materi tentang konsep mol, Ibu akan memberikan permisalan dahulu supaya kalian mudah dalam memahami konsep dasarnya. Nah, Ibu mempunyai permisalan, misalnya nih, kalian dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan satuan jumlah benda untuk mempermudah dalam perhitungan. Contohnya ketika kalian pergi ke pasar atau ibu kalian pergi ke toko, pasti kalian membeli, misalnya kalian beli 1 kilo kentang atau 1 liter minyak atau 10 ons tepung atau bahkan kalian membeli 1 lusin buku. Nah, kilo, liter, ons, dan 1 lusin itu dinamakan satuan jumlah benda. Nah, mengapa dengan demikian akhirnya di dalam ilmu kimia juga digunakan namanya satuan jumlah benda. Untuk apa? Untuk mempermudah perhitungan kimia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apakah di dalam ilmu kimia juga terdapat satuan jumlah benda? Ada yang tahu nggak? Ada apa nggak di dalam ilmu kimia terdapat satuan jumlah benda atau tidak? Ada, Bu. Nah, baik. Jadi dalam ilmu kimia terdapat satuan tertentu untuk menghitung zat. Gunanya apa? Jadi gunanya untuk mempermudah dalam menghitung zat yang ada di dalam suatu materi. Nah, dalam ilmu kimia digunakan satuan yaitu mol. Kita akan masuk ke konsep mol. Jadi dalam 1 mol itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1 lisin itu mengandung sebanyak 12 buah. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang stoikiometri. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membayangkan satu gunung pasir yang ada pada layar. Nah, di mana di dalam satu gunung pasir tersebut pasti mengandung banyak jumlah partikel. Nah, satu pasir itu pun memiliki banyak partikel, apalagi ditambah satu gunung pasir. Nah, apakah kita bisa menghitung partikel yang ada pada tumpukan satu gunung pasir? Kira-kira bisa nggak? Tidak. Kita pasti akan merasakan kesulitan ketika kita menghitung jumlah partikel yang ada pada satu gunung pasir tersebut. Oleh karena itu, maka digunakanlah massa satuan atom dalam konsep mol. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang konsep mol, di mana konsep mol ini akan memudahkan kita untuk menghitung jumlah partikel yang ada pada suatu zat tertentu. Nah, hal tersebut dapat kita buktikan juga ketika kita melihat tabel periodik unsur. Di tabel periodik unsurnya, di mana satu atom dengan atom yang lainnya itu memiliki massa yang berbeda. Antara yang satu dengan yang satu tidaklah sama. Hal itu mengapa? Karena pelimpahan atom yang ada di alam itu
sangat banyak sekali. Nah, sebelumnya kalian harus mengerti dahulu apa itu AR dan MR untuk mengerjakan latihan-latihan soal nanti tentang konsep mol. Ada yang tahu nggak apa itu AR dan MR? Pertama AR, coba siapa yang bisa silakan angkat tangan, akan Ibu berikan nilai plus. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Jenny. AR ya? Ya, ya. AR itu apa coba? AR adalah massa atom relatif. Jadi AR itu adalah massa rata-rata satu atom yang dibandingkan dengan 1/12 massa atom. Ya, bagus sekali. Jadi AR itu massa atom relatif. Jadi massa atom relatif AR itu yaitu massa rata-rata satu atom yang dibandingkan dengan 1/12 massa satu atom C12. Betul sekali Mbak Jenny. Sekarang yang kedua yaitu MR. Siapa yang bisa jawab MR? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Mbak Rizka. Massa molekul relatif. MR adalah rata-rata massa satu molekul dibandingkan dengan massa satu atom C12. Bagus sekali Mbak Rizka. Jadi MR itu yaitu massa molekul relatif. Jika dilihat dari katanya, yang pertama yaitu AR yaitu atom, dan yang kedua yaitu MR molekul. Dapat kita ketahui bahwa molekul itu terdiri dari beberapa atom. Jadi dapat disingkat lagi MR itu penjumlahan dari AR atau atom-atom penyusunnya. Nah, sekarang untuk menguji kepemahaman kalian tentang konsep mol, Ibu akan membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya sendiri-sendiri saja ya. Beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nanti akan Ibu berikan LKS yang terdiri dari latihan soal 1 sampai 5. Silakan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 25 menit. Dan nanti di akhir diskusi, silakan salah satu anggota dari perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan membahas jawabannya, dan kita bahas bersama-sama di dalam kelas. Nanti siapa yang maju akan dapat nilai plus lagi dari Ibu. Jadi Ibu berikan ya LKS-nya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 25 menit. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dikerjakan bersama kelompoknya, diskusi. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, nggak usah malu-malu. A few moments later. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Siapa yang mau maju dulu? Nanti Ibu beri nilai plus lagi. Dari kelompok mana? Ayo, nomor 1. Kelompok 1, Bu. Oke, Mbak Jenny, silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Silakan ditulis di depan jawabannya. Nanti kelompok yang lain kalau ada jawaban yang beda bisa memberikan saran atau tanggapan ya ketika pembahasan nanti. Silakan tulis Mbak Jenny nomor 1. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kelompok lainnya harap diperhatikan ya hasil pekerjaan dari kelompok 1. Baik, Mbak Jenny tolong dijelaskan. Nanti kalau ada yang beda jawabannya bisa memberikan saran atau tanggapan. Bisa kalian tambah di kolom selanjutnya Ibu berikan. Di situ ada perintah dari Ibu untuk menuliskan rumus-rumus umum yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1, dan mungkin nanti dari teman-teman ada saran atau tanggapan bisa kalian tambahkan di kolom tersebut juga. Silakan diisi ya, nanti juga akan Ibu nilai kolom tersebut. Silakan Mbak Jenny, silakan dijelaskan hasil pekerjaannya. Jadi teman-teman nanti ada kita akan mencari volume standar, yaitu dengan cara n dikali 2,4 sehingga ditemukan mol sebanyak 0,0,0
15 mol. Setelah itu, setelah kita mencari mol, kita akan mencari gram dari massa tersebut, yaitu sebanyak 9,6 gram. Selanjutnya yaitu mencari jumlah partikel. Jumlah partikel dapat kita ketahui dengan cara mengalihkan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro sehingga dihasilkan mol sebanyak 25 kali 10 pangkat min 3 mol. Bagus sekali Mbak Jenny, tepuk tangan untuk Mbak Jenny. Baik, dari kelompok lainnya mungkin ada yang ditanyakan hasil pekerjaan dari kelompok 1. Terima kasih Mbak Jenny. Tidak, Bu. Tidak, berarti semua jawabannya sama ya? Sama. Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya, soal nomor 2. Silakan sekarang perwakilan dari kelompok siapa? Oke, Mbak Rizka dari kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan Mbak Rizka maju. Bagi yang maju nanti Ibu beri nilai plus ya, jadi semuanya diharapkan untuk maju juga. Baik, dari hasil pekerjaannya Mbak Rizka, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kelompok lain ada yang berbeda? Beda atau sama? Sama, Bu. Sama semua ya? Ya. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Sebenarnya Ibu akan mengetes kalian, apakah kalian paham atau tidak. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya. Yang pertama, siap semua ya? Udah paham kan? Kalau udah paham, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, apa pengertian dari mol? Coba yang belum maju ya. Coba Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia jawab apa pengertian dari mol. Mol adalah satuan jumlah partikel dalam suatu atom. Nah, ya bagus. Jadi mol itu adalah satuan jumlah untuk menghitung suatu partikel. Jadi ketika partikel itu terdapat banyak di dalam satu zat, maka kita gunakan tentang konsep mol. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa hubungan dari jumlah mol dengan jumlah partikel. Coba Mbak Sari silakan. Hubungan antara jumlah partikel dengan mol yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Bagus sekali. Jadi hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel yaitu jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. ya, betul, 23. Nah, yang ketiga, Ibu ada pertanyaan lagi. Apa hubungan jumlah mol dengan massa? Coba Mbak Lawrence silakan menjawab. Hubungan antara mol dengan massa yaitu massa sama dengan mol dikali AR per MR. Bagus sekali. Jadi hubungan massa dengan jumlah mol yaitu massa sama dengan jumlah mol dikali AR atau MR. Ada yang masih ingat kan AR MR itu tadi apa? Masih. Ya. Tadi kalau kalian mengerjakan latihan soal 1 sampai 5 pasti udah lancar ya mengerjakan AR dan MR-nya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu apa hubungan antara jumlah mol dengan volume benda? Coba Mbak Aurora, silakan jawab Mbak Aurora. Hubungan antara mol dengan volume zat yaitu volume dalam keadaan standar sama dengan mol dikali 22,4. Ya, bagus sekali. Jadi hubungan antara jumlah mol dengan volume yaitu mol dikali 22,4. Jadi pada keadaan standar itu pada keadaan 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Oke, Ibu akan memberikan penguatan tentang materi hari ini. Ibu akan memberikan soal evaluasi sebanyak 5 soal. Silakan kalian kerjakan secara individu. Soal evaluasi tersebut ada di LKS bagian belakang sendiri. Silakan kalian kerjakan. Nanti di pertemuan terakhir silakan dikumpulkan. Ingat ya, dikerjakan secara individu, tidak kelompok. Baik, dari pertemuan kita hari ini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya? Tidak, Bu. Belum?
Alhamdulillah semua sudah paham ya. Sudah. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian, jadi belajarnya lebih rajin lagi, jangan malas-malasan pokoknya. Iya, Bu. Sesama temannya saling mengingatkan, kalau ada teman yang malas diingatkan belajar. Baik, Ibu cukupkan sekian pembelajaran dari hari ini. Apabila ada salah kata, nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada Ibu atau kepada teman kalian yang lebih paham ya di luar jam pelajaran. Ibu cukupkan sekian pembelajaran dari hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian lebih tambah paham untuk belajar ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.